kawasan Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Dan beliau wafat di Tabristan, Rus pada tahun 505 Hijriah atau 1011 Masehi. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali sudah menjadi anak yatim karena ayahnya meninggal. Al-Ghazali dititipkan kepada salah satu sahabat ayahnya untuk mengurus pendidikannya. Pada masa kecilnya, ia mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri, yaitu pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razqani, atau teman ayahnya yang merupakan orang tua asuh dari Imam Al-Ghazali. Kemudian, beliau juga belajar pada Imam Abi Nasr Al-Ismaili di negeri Jurjan. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negerinya, beliau berangkat ke Naisabur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Disinilah ia mulai menampakkan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu, seperti ilmu mantik, falsafah, dan fikih mazhab Syafi'i. Karena kecerdasannya itulah Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah lautan tak berdasar. Imam Al-Ghazali juga mengembara ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu, seperti ke Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem. Berkat kegigihannya dalam belajar, pada tahun 484 Hijriah, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Tetapi beliau hanya sebentar mengajar di Universitas Nizamiyah ini, karena tidak lama setelah itu beliau kembali ke kampung halamannya di Tus. Di kampung halamannya ini beliau mendirikan pondok dan hidup beruzlah bersama muridnya setelah menyelesaikan beberapa karya tulis. Sebelum beliau wafat, beliau sempat menyelesaikan beberapa karya yang terkenal, dan diantaranya adalah Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini sampai sekarang banyak menjadi sumber panutan dan kitab bagi para santri di pesantren, para cendekiawan, dan para pemikir Islam, baik dalam menuntut ilmu maupun ibadah. Berarti pembersihan kalbu dari pergaulan makhluk, perpisahan dari perilaku sifat naluriah, pengekangan sifat-sifat manusia, upaya menjauhi ajakan-ajakan nafsu, menghiasi diri dengan sifat-sifat ruhaniah, dan menekuni ilmu-ilmu hakikat, serta mengikuti syariat Rasulullah. Menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung dua unsur. Pertama, hubungan manusia dengan Allah, dan yang kedua, hubungan sesama manusia. Kedua hubungan tersebut didasarkan pada akhlak. Hubungan kepada Allah didasarkan kepada ketulusan yang ditandai dengan menghilangkan kepentingan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan hubungan dengan manusia didasarkan atas etika pergaulan. Salah satunya adalah mendahulukan kepentingan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Imam Al-Ghazali memiliki beberapa inti ajaran tasawuf, yaitu yang pertama adalah at-tariq, jalan tasawuf yang dapat ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang maqam, yaitu taubat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal.
adalah tingkatan manusia. Terdapat 3 tingkatan manusia. Yang pertama adalah orang awam yang cara berpikirnya sederhana. Yang kedua, kaum pilihan yang berpikir tajam dan mendalam. Dan yang ketiga, golongan khawas dan kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang dan mematahkan argumen. Yang ketiga adalah makrifat, pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun, atau keraguan yang dimaksud adalah zat Allah dan sifat-sifatnya. Mencapai makrifat adalah esensi dari takarrub atau pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya. Yang keempat adalah kebahagiaan. Dalam konsep tasawuf, kebahagiaan dapat hadir melalui ilmu dan amal. Ketika seorang manusia paham dan mengerti suatu konsep serta mempraktikannya, maka ia akan menemukan kebahagiaan.